Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamriani, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita datang sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk datang belajar bersama di dalam kelas ini. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ananda-anandaku yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1 mengenai Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu saya berharap setelah kita mempelajari bab ini nantinya, kalian mampu menunjukkan cara membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan hukum bacaan pada Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan benar. Yang keempat, kalian mampu menulis lafal surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, menghafal surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Anandaku yang soleh dan soleha, coba perhatikan gambar ini. Di sini terdapat 2 gambar, tapi yang kalian perhatikan bukan fotonya ibu ya. Yang kalian perhatikan adalah 2 gambar yang ada di bawah seorang laki-laki dan seorang anak perempuan. Apakah yang sedang ia kerjakan? Tentu saja mengaji. Jadi sebagai seorang anak yang muslim, yang soleh dan soleha, tentunya kita mempunyai kewajiban salah satunya yaitu belajar, mengaji atau yang biasa disebut dengan membaca Al-Quran. Jadi tentunya anak-anakku yang soleh dan soleha, saya sangat berharap kalian semua mampu belajar di rumah maupun di sekolah dan di tempat TPA atau di tempat mengaji itu, kalian harus rajin datang belajar mengaji ya, karena mengaji itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi di kelas ini semua suka mengaji? Tentunya saya harap semua suka mengaji. Ya, sekarang dengarkan apa yang akan Ibu sampaikan ya. Pada pembelajaran ini mengenai membaca dan memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai Quran Surah Al-Hujurat. Yang akan kita pelajari yaitu ayat 13. Sebelumnya saya akan menjelaskan Surah Al-Hujurat itu di dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke-49. Terdapat pada juz ke-26. Quran Surah Al-Hujurat ini termasuk golongan surah Madaniyah. Apa itu golongan surah Madaniyah?
Golongan surah Madaniyah adalah jenis golongan surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kebalikan dari surah Makkiyah. Kalau Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi paham ya? Ya, di sini Ibu tampilkan bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, sekarang kita belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 atau biasa disebut dengan istilah Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul surah Al-Hujurat ayat 13 ini berkaitan dengan cerita kisah dari seorang muazzin pertama dalam Islam, yaitu seorang laki-laki bernama Bilal bin Rabbah. Pada saat itu terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan Fathul Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memerintahkan Bilal bin Rabbah untuk mengumandangkan azan. Bilal bin Rabbah pun naik ke Ka'bah untuk mengumandangkan azan dengan suaranya yang merdu. Orang-orang di sekitar Mekah tertegun dengan keindahan suara Bilal bin Rabbah. Mereka kemudian sibuk membicarakan Bilal bin Rabbah yang berkulit hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini